Ya pemirsa, kita lanjutkan, kita akan coba gali mengenai hal ini langsung dari sejumlah narasumber kami yang sudah hadir di meja catatan demokrasi. Kita awali dulu dari Mbak Mari. Jadi sebenarnya kalau Anda kan turun langsung ke lapangan sebagai pendamping juga dari salah satu santriwati, apa yang Anda temukan di lapangan, Mbak? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, pemirsa di rumah. Terima kasih untuk kesempatannya TV One. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik santriwati, para korban dan saksi yang sudah berani bicara, sudah berani memberikan kesaksian di pengadilan. Kalian hebat, kalian luar biasa. Yang kedua, saya ingin mengajak perempuan lain, anak-anak lain, para remaja lain yang menjadi korban kekerasan seksual untuk bicara. Ini saatnya bicara. Kalau kita diam, maka korban-korban yang lain akan berjatuhan. Keberanian ini yang saya kira penting sekali untuk kita tularkan. Keberanian ini dibutuhkan untuk memutus mata rantai kekerasan seksual. Kemudian saya mungkin bisa menjawab ya. Awal mula ya, ini pengalaman kami mendampingi adik-adik kita, para saksi. Yang saya lihat ya, adik-adik ini sangat tertutup sebetulnya ya. Entah bagaimana, kita tahu ya sejak kasus ini dilaporkan dari bulan Mei tanggal 18 dilakukan penangkapan, kemudian entah bagaimana tidak ada satupun lembaga yang terkait dalam penanganan kasus melakukan rilis. Lembaga apa saja yang Anda maksud? Kepolisian yang melakukan penyidikan dan penangkapan, kejaksaan yang tentu saja yang di peradilan begitu ya, kemudian ada Pemda, ada lembaga-lembaga terkait, dinas, UPTD PPA, LPSK, semua lembaga tidak melakukan rilis bahkan sampai bulan ke-6. Mereka mengetahui tapi? Mereka yang terlibat dalam penanganan kasus. Mbak Mari, kan sudah ada penjelasan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat, kemudian dari pemerintah bahwa mereka sesungguhnya melindungi korban agar identitas mereka tidak terumbar ke publik. Dan juga trauma itu tidak muncul lagi begitu. Andai saja itikad menyembunyikan informasi itu karena memang melindungi korban, dan kemudian diikuti dengan langkah-langkah nyata berupa bantuan, pengawasan, pendampingan kepada para korban dan saksi, mungkin tidak sulit bagi kita untuk berhusnuzon. Tapi seperti yang saya sudah tanyakan tadi kepada Ibu santriwati, apakah sudah mendapatkan bantuan? Jawabannya tidak. Jadi bagaimana kita bisa menerima begitu saja alasan ini? Kenapa Anda ada curiga dengan pihak-pihak yang mungkin dari awal sudah menangani kasus ini? Saat saya menerima laporan ini pada bulan November, dari PSI Kota Bandung melalui Alek kami, Bro Yoel Yosapat, ini kita langsung menindaklanjuti dengan audiensi ke pihak-pihak terkait. Dan kami mengalami betul, Mas Mbak, kesulitan menggali informasi. Padahal kita bersurat secara resmi menanyakan perkembangan kasus. Sebab para orang tua yang melaporkan pada kami mengaku kebingungan, tidak mengerti kenapa tidak mendapatkan laporan perkembangan kasus. Kemudian juga tidak bisa mengikuti informasinya di media. Kesulitan ini artinya apa? Dan juga apa alasan disampaikan? Mungkin alasan seperti tadi, melindungi korban, tidak menimbulkan rasa trauma. Oke, saya mau garis bawahi melindungi korban. Melindungi korban mestinya treatmentnya adalah dengan menyembunyikan atau mengaburkan identitas, bukan mengubur informasi tentang kasus ini. Sebab bagi kami, keterbukaan informasi publik adalah hak asasi. Dan ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bahwa semua lembaga publik yang dibiayai oleh APBD dan APBN wajib memberikan keterbukaan, wajib terbuka secara informasi kepada Mbak Mari, publik. sekarang kasus ini sudah terkuak, sudah kita kawal sama-sama bersama dengan media, kepolisian, aparat semua bertindak. Tapi hasil investigasi Anda seperti apa? Dengan pesantrennya, dengan yayasan rumah tafiznya, yang ditemukan apa hasilnya, Mbak? Hasil investigasi Anda yang mendampingi langsung? Temuan kami memang yang pertama ini
kasus sangat ditutup rapat. Terbukti dengan rilis yang dikeluarkan oleh kejaksaan itu baru keluar setelah saya menjadi pendamping di pengadilan. Begitu, kenapa harus menunggu itu? Oke, Anda mendampingi bahkan hingga di proses peradilan, di persidangan begitu. Tapi Anda juga mendapatkan informasi tidak dari hasil investigasi. Sebenarnya ini sekolah macam apa, Mbak? Pondok pesantren kah? Atau kemudian asrama semacam apa? Oke, mungkin ini juga yang perlu saya informasikan kepada pemirsa ya, karena banyak berita yang simpang siur. Di dalam temuan kami terdapat 3 lembaga yang diampu oleh pelaku. Yang pertama adalah Rumah Tahfiz Al-Ikhlas, itu yang berada di Antapani di Sukanagara. Kemudian Yayasan Manarul Huda, dan inilah yang memiliki izin dari Kemenak ya. Kemudian yang ketiga adalah Madani Boarding School, dan ini yang baru 2 tahun dan belum punya izin. Jadi yang boarding school ini hanya salah satu dari 3 lembaga pendidikan yang diampu oleh yang sudah ada izin pesantren labelnya? Seperti yang kita lihat di media, Kemenak telah mencabut izin pesantren. Tapi tanpa harus menyebutkan nama pesantren, tapi itu pesantren, pondok pesantren balutannya, Mbak Mari. Yang saya temukan sebetulnya izinnya di awal adalah yayasan panti sosial, begitu. Tapi belakangan nih temuan kami juga karena pelaku adalah tokoh ya, ketua secara nasional Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan Pesantren Salafiyah. Nah, pesantren Salafiyah itu, kata Salafiyah tidak merujuk pada aliran. Ini hanya berupa identifikasi metode gitu. Jadi lawannya Salafiyah adalah modern. Salafiyah artinya tradisional, dikelola dan dijalankan secara tradisional begitu. Jadi perlunya ada pendidikan kesetaraan itu agar pesantren-pesantren yang dikelola secara tradisional ini kemudian bisa mendapatkan kesetaraan dengan pesantren yang modern begitu. Sehingga ya statusnya pesantren begitu. Oke, bagaimana Ustadz Fahmi? Ini apakah betul pesantren? Tapi kalau kita lihat jangan sampai hal ini mencoreng nama besar pesantren di Indonesia. Ustadz Fahmi silakan. Iya, tadi menarik yang disampaikan Mbak Maria. Tapi kita juga harus betul-betul hati-hati, ya, tidak kita jangan sampai terjebak kepada apa yang disebut dengan menggeneralisir ya. Jadi memang dalam setiap lembaga pendidikan ini repotnya Indonesia ini, kita ini masih banyak sekali wilayah-wilayah yang sulit untuk diakses. Kemudian akses ekonomi, ya, orang tua, rakyat itu juga masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Sehingga dengan model-model lembaga pendidikan seperti ini, yang tadi modelnya katanya panti sosial itu, lalu kemudian mudah sekali untuk bisa diajak masuk untuk tanpa bersikap kritis, ya. Nah, jadi hemat saya Kemenak harus betul-betul mengevaluasi. Karena ini ada di bawah salah satu dirjen pendidikan Islam di Kemenak itu, dan tadi disampaikan bahwa yang bersangkutan ini adalah ketua forum komunikasi yang sifatnya nasional, ya, untuk pendidikan kesetaraan pesantren Salafiyah itu. Nah, jadi ini semua harus dievaluasi, Mbak. Soalnya kami heran Pak Ustadz, orang seperti Heri Wirawan bisa mendapatkan posisi strategis seperti itu. Betul, ya. Ini bisa jadi karena pertemanan, bisa jadi karena kesamaan kelompok misalnya, atau bisa jadi juga karena dia memang pandai, orangnya pandai bersosialisasi, kemudian bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat latar belakang kementerian. Dari Heri sendiri apakah tidak kemudian menjadi kecurigaan juga? Kenapa begitu meyakinkan, mendapatkan posisi strategis, izin pondok pesantrennya pun juga keluar, mendapatkan dana BOS, dana PIP, ini kan tidak mudah sebenarnya. Betul, betul ya. Jadi meskipun dia bentuknya panti sosial atau kayak lembaga amal gitu, tapi kan ini semua di Indonesia ini kan semua harus ada izin, ya, menyelenggarakan lembaga pendidikan. Apakah nanti di dalam lembaga pendidikan itu prakteknya pendidikan tradisional, ya, atau dia modern, formal? Tapi sekarang perbedaan antara pendidikan tradisional dengan itu sekarang udah beda-beda tipis lah ya.
sebab yang disebut dengan tradisional, kalau tadi dikatakan tradisional, Salafiyah itu, ya toh pakai ruang-ruang kelas juga, pakai istilah mentereng juga, boarding school, kira-kira begitu ya. Jadi saya kira itu tidak menjadi satu patokan atau ukuran. Oke. Nah, yang penting adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan. Karena ini sudah menggunakan dana dari APBN, dari APBD. Nah, di sini fungsi pengawasannya di mana? Pak Ustadz, tapi seperti ini, Gitu. kalau pondok pesantren kita sebagai orang tua sangat meyakini. Iya. Untuk menitipkan anak kita mendapatkan pendidikan agama yang baik, ternyata kita ditipu Pak, dibohongi sama Heri Wirawan. Sesaat lagi Pak Kiai Holil Ya, sama Mas baik. Najib menanggapi, hanya di catatan demokrasi pemirsa.